Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 sampai 31. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu, bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 sampai 31 yang menyajikan tentang ke Roma, mengakhiri perjalanan kali keempat, kontak dengan para pemimpin agama Yahudi dan menunaikan ministry di Roma. Segera setelah tiba di Roma, Paulus mengontaki para pemimpin Yahudi. Paulus berhikmat dalam melakukan hal ini. Kemudian Paulus mulai menunaikan ministrinya, menyuplai mereka. Tentunya ada orang yang menerima ministrinya, juga ada orang yang menolak ministrinya. Kehadiran Paulus di Roma adalah satu kekuatan bagi gereja di Roma, khususnya karena ada sejumlah orang Yahudi yang telah diselamatkan. Paulus datang ke Roma tidak lama setelah ia menuliskan surat kirimannya kepada orang-orang Roma. Beberapa tahun setelah menuliskan surat kiriman ini, ia sang penulis datang ke Roma. Ayat 23, 24 mengatakan, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Di sini
Paulus bersaksi mengenai kerajaan Allah adalah topik utama pemberitaan para rasul. Ini bukanlah kerajaan material yang terlihat oleh mata manusia, melainkan kerajaan hayat ilahi. Inilah perkembangluasan Kristus sebagai hayat ke dalam orang-orang berimannya, sehingga membentuk suatu ruang lingkup yang di dalamnya Allah berkuasa dalam hayatnya. Ayat 25 sampai 27 mengatakan, lalu bubarlah pertemuan itu tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan hal yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Allah Bapa pernah mengatakan perkataan ini kepada orang Israel yang keras kepala dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10. Allah Putra mengutip perkataan ini kepada orang-orang Yahudi yang menolak dalam Matius 13 ayat 14 dan 15. Dan sekarang Allah Roh melalui Rasul mengulangi perkataan ini kepada orang-orang yang keras hati. Ini menunjukkan bahwa di dalam semua pergerakan Trinitas Ilahi, umat Israel selalu tidak taat kepada Allah yang berkasih karunia. Karena itu, ia berpaling kepada orang bukan Yahudi melalui perkembangbiakan Kristus yang bangkit dan naik ke surga, memperluas kerajaannya, membangun gereja-gereja. Dengan demikian merampungkan ekonomi perjanjian barunya. Ayat 30 mengatakan, Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Selama waktu ini, Rasul menulis surat-surat kirimannya kepada orang-orang Kolose, orang-orang Efesus, orang-orang Filipi, dan kepada Filemon. Dalam Filipi pasal 1 ayat 25 dan pasal 2 ayat 24 dan Filemon ayat 22, Paulus berharap dibebaskan dari penjara. Mungkin 2 tahun setelah ini dia dibebaskan dan mengunjungi Efesus dan Makedonia. Disitulah kemungkinan ia menulis surat kirimannya yang pertama kepada Timotius. Kemudian ia mengunjungi Kreta, Nikopolis, Miletus, di mana ia mungkin menuliskan surat kirimannya kepada orang-orang Ibrani. Ayat 31 mengatakan bahwa selama 2 tahun Paulus berada di rumah yang disewanya di Roma. Ia dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah adalah satu perkara yang ditekankan dalam kitab ini. Tulisan Lukas dimulai dan juga diakhiri dengan kerajaan Allah. Saudara-saudari, Paulus memberitakan kerajaan Allah. Ini adalah mengembangbiakan Kristus yang bangkit. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Fakta bahwa kerajaan Allah adalah mengembangbiakan Kristus yang bangkit dibuktikan dengan kata-kata mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dalam ayat 31. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah berjalan seiring dengan hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus. Mengajar orang-orang hal-hal tentang Kristus adalah menyebarkan kerajaan Allah. Oleh karena itu, kerajaan Allah sebenarnya adalah perkembangbiakan dari Kristus yang bangkit. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan, kami boleh membaca porsi ayat Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan, di mana kami boleh mengakhiri pembacaan kitab Kisah Para Rasul. Tuhan, terima kasih untuk bimbingan-Mu ya Tuhan, dan rahmat-Mu, sehingga kami boleh melihat bagaimana Kristus yang telah bangkit, Tuhan, melalui para murid-murid-Mu. Tuhan, Kau terus mengembangbiakan diri-Mu ya Tuhan, yang adalah kerajaan Allah. Oh Tuhan Yesus, syukur padamu, Kau telah bangkit menjadi roh pemberi hayat, berhuni di dalam roh kami. Tuhan, menjadi hayat kami. Kami memiliki hayat-Mu, maka kami boleh berbahagia
di dalam kerajaan-Mu. Oh Tuhan, tapi tidak berhenti sampai di sini. Tuhan, Kau ingin melalui kami boleh menyebarluaskan Kristus. Melalui kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, memberitakan Injil, memperhidupkan Engkau. Tuhan, sehingga kami, oh Tuhan, bisa Kau pakai, Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu. Tuhan, kami adalah kelanjutan dari kitab Kisah Para Rasul. Makasih Tuhan, Kisah Para Rasul tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus dilanjutkan sampai hari ini. Oh Tuhan Yesus, beri kami anugerah-Mu yang cukup, sehingga Kau terus memakai kami Tuhan, boleh terus memperluaskan Kristus, mengembangbiakkan Kristus yang bangkit, agar kerajaan-Mu pada suatu hari, oh Tuhan, termanifestasi di atas bumi ini. Syukur padamu Tuhan. Bila orang tolak dunia, hidup bagi Allah, yang dia dapat amat berkat, tidak terkatakan, karena semua miliknya, hidup mati segala, Kristuslah hayat nafasnya dan tempat tinggalnya. Orang beriku raja pilih, berbagian tahtanya, tapi aku menolaknya, sungguh mengherankan. Jangan sampai bilang korban, bayar berapa jua, asal jadi pasu